adalah sesuatu yang sangat menarik, yaitu mempersatukan kaum muslimin untuk mereview ulang materi-materi atau kalimat-kalimat Islamiyah yang sebenarnya Allah dilarang, kandungan-kandungan yang masih bisa ditafsirkan oleh para ulama dalam teori maupun dalam praktik. Akan tetapi ada beberapa catatan yang mungkin perlu juga tanggapan, ya. Yang pertama adalah bahwa ketika bertujuan atau berkaitan dalam mempersatukan kaum muslimin, tapi di dalam buku ini tampaknya sudah juga dipilah-pilah, ini kaum muslimin yang ini, kaum muslimin yang ini, yang mungkin juga perlu review juga, gitu ya. Sebab di sini kalau kita lihat ada dua kelompok atau tiga kelompok dibagi oleh penulis. Ada kelompok yang muwasyi'un dalam memahami bid'ah, sangat luas. Ada mudhayyirun, ini bukan membagi juga, gitu. Artinya akhirnya juga terjebak oleh perasaan bahwa kok jadi sudah dipilah-pilah juga, kenapa ada mudhayyirun juga, padahal tadi dicontohkan oleh Ustaz para masyayikh yang disebutkan oleh penulis sebagai mudhayyirun, toh muwasyi'un juga, gitu. Ini thayyib, ini tidak thayyib. Jadi agak rancu dengan tujuan dari tulisan buku ini. Itu yang pertama. Jadi saya berharap mungkin perlu disampaikan oleh pertama Ustaz kepada Syekh Dr. Abdulillah tentang mengapa sudah dibagi sedemikian rupa peta-peta kaum muslimin, ini yang thayyib, ini yang muwasyi', bahkan Syafi'i rahimahullah disebut sebagai perbedaan lafaz saja dengan yang muwasyi' yang memperluas, padahal cocok dengan yang muwasyi', padahal yang digunakan oleh kaum mudhayyirun pun adalah kalam Syafi'i rahimahullah, yaitu setiap thariqah yang dijadikan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada unsur-unsur yang perlu catat. Saya lihat misalnya, bisa bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian lihat di halaman 38 terkait dengan 3738 menentukan titik perselisihan. Beliau membagi manhaj ulama dalam hal ini terbagi menjadi 3 manhaj atau pendapat. Mazhab pertama, para ulama banyak yang berpendapat bahwa harta walau dalam agama terkadang terpuji, terkadang tercela. Yang pertama. Mazhab kedua, kelompok lain dari para ulama berpendapat bahwa seluruh hal baru dalam agama tidak dikenal zaman Nabi, juga tidak dikenal zaman sahabat dan di zaman salafus saleh, karena hal itu baru hal tersebut adalah bid'ah tercela. Saya tidak pernah mendapatkan ulama yang berpendapat seperti ini dalam sejarah ulama. Ya, tidak ada satupun yang berpendapat bahwa jika tidak ada apapun bentuknya yang baru dalam para sahabat di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat, di zaman Nabi, semuanya tidak ada. Itu tidak pernah kita dapatkan. Ya, tidak ada. Mazhab ketiga adalah kelompok ulama lainnya berpendapat bahwa hal baru dalam agama, kalau termasuk dalam bagian kaidah-kaidah syariat dan khusus menunjukkan akan hal baru ini, baik secara isyarat, sekilas maupun secara mujmal, maka hal tersebut tidak disebut bid'ah, akan tetapi diberi dengan nama ulum syar'i yang sesuai. Itu pun kerancuan dalam pemahaman. Baik, saya ingin sedikit menjelaskan. Kaidah dasar di zaman salafus saleh, baik dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ulama berkaitan dengan kullu bid'atin dhalalah. Secara bahasa, jika kullu bid'atin dhalalah, maka lughawiyah mengartikan pasti ada pengecualian. Tidak mungkin secara bahasa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tidak mungkin. Kapal, mikrofon, radio, tidak mungkin. Lughawiyah, tadi lughawiyah. Nanti akan saya jelaskan kaum ulama. Yang kedua, jika kullu bid'atin syar'iyyah, makna syara', maka dhalalah sudah pasti. Sebab dia sudah spesial, sudah lebih spesifik dalam memahami apa
sekalipun manusia melihatnya baik. Pandangannya sangat jelas. Jadi kalaupun orang berpandangan baik, perlu beda malah. Kita lihat Imam Abu Hanifah rahimahullah yang wafat 150 Hijriah, "Alaika bil adab wa tariqatis salaf wa iyyaka wa kull muhdatsatin fa innaha bid'ah." Saya singkat bagaimana pemahaman Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, memahami tentang kullu bid'atin dhalalah tidak seperti yang dipahami oleh penulis dalam hal ini. Saya bacakan supaya lebih mempunyai perbandingan yang pas ya. Annal bid'ah asy-syar'iyyah la takunu illa dhalal bi khilafil lughawiyyah. Bila cuma dua. Setiap bid'ah yang syar'i tidak ada hukum apapun illa dhalal bi khilafil lughawiyyah. Berbeda bid'ah menurut lughawiyah bahasa. Wa qawlu Umar fi tarawih ni'matil bid'atu hiya arada al bid'atal lughawiyyah. Perkataan Umar tentang salat tarawih berjamaah dengan mengatakan ni'matul bid'atu hiya, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini, yang dimaksud oleh beliau adalah al-bid'atul lughawiyyah, bid'ah bahasa. Wa hiya ma fu'ila ala ghairi mithalin sabiq. Kama qala ta'ala, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Wa laysat bid'atu syar'an, bukan bid'ah syar'an. Fa innal bid'ata asy-syar'iyyah dhalalatun kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa man qassama min al-ulama'i ila husnin wa ghairi husnin fa innama qismul bid'ati lughawiyyah. Kalau ada ulama yang membagi bid'ah menjadi baik dan buruk, itu pembagian bid'ah bahasa. Wa man qala kullu bid'atin dhalalatin fa ma'nahu al-bid'ah asy-syar'iyyah. Barang siapa yang berkata setiap bid'ah itu sesat, artinya adalah bid'ah syar'iyyah. Ini pernyataan ulama. Kita lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari yang dikutip dalam buku ini, yang Syekhuna sudah tadi sampaikan, sudah baca juga. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mentahlik tentang hadis kullu bid'atin dhalalah, dia mengatakan hadhi qa'idatun syar'iyyatun kulliyatun bimantuqiha wa mabhumiha. Ini adalah kaidah syar'iyyah kulliyah, universal, menyeluruh, baik mantuk maupun mabhumnya, baik secara tertulis maupun dibalik tertulis. Amma mantuquha ka'ayyu qala hukmu kadza kadza wa kullu bid'atin dhalalah la takun min syar'a li'anna asy-syar'a kulluhu huda fa in thabata anna al-hukm al-madhkura bid'ah sahhat al-muqaddimatan wa untijat al-betul. Jika ada yang mengatakan bahwa hukum ini adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat, maka yang dimaksud dalam kata-kata ini tidak ada lain kecuali bid'ah syar'iyyah. Tidak mungkin selain itu. Kenapa? Karena setiap syariat pasti bid'ah. Jadi membagi tiga kategori pemahaman bid'ah ini tampaknya kurang tepat dalam memahami bid'ah syar'iyyah.
ingin apa istilahnya, jangan terlalu mudah-mudah membid'ahkan, setuju, sangat setuju. Apalagi orang-orang kayak kita artinya yang amburadul, segala sesuatunya itu bahasanya ngawur, terus juga ilmu kita masih nol. Pantas kalau kita bilang jangan mudah-mudah berbid'ah. Ya, sangat saya setuju sekali, sangat setuju. Ini masalah ukhuwah besar daripada sekedar masalah yang Ustaz tadi bilang ijtihadiyah karangan para ulama. Tetapi ketika teori berbeda dengan hakikat dari teori itu, ini pun harus kita luruskan agar jangan sampai ada sedikit kerancuan dalam berpikir. Sekali lagi, kullu bid'atin dhalalah, seperti yang dinyatakan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarh Muslim, yang dimaksud adalah masalah lughawiyah atau syar'iyyah. Kalau lughawiyah, semua kita sepakat tidak bisa dihukum menurut syariat. Setiap bid'ah sesat pasti secara bahasa akan mengandung unsur kesimpulan ada bid'ah yang tidak sesat. Kenapa? Karena bid'ah menurut bahasa adalah segala hal yang baru dalam apa saja, dalam kehidupan kita apa saja, itu namanya beda. Tetapi bicara kullu bid'atin dhalalah, bicara syar'iyyah, karena diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam kategori hukum syariah, bukan berbicara sebagai ahli bahasa atau orang-orang. Ini harus dipahami. Jadi pembagian mazhab ini tidak ada. Saya contohkan di yang beliau sebut. Mazhab kedua yang saya tadi bacakan 38, kelompok lain dari para ulama berpendapat bahwa seluruh hal baru dalam agama tidak dikenal zaman Nabi SAW, juga tidak dikenal di zaman sahabat dan di zaman salafus saleh, karena itu hal baru tersebut adalah bid'ah tercela dan juga bid'ah sesat. Mereka adalah kelompok al-mudayyi'un, kelompok yang berpandangan sempit tentang bid'ah. Saya kurang sepakat dengan kata-kata ini, gitu ya, mohon maaf. Sebab tidak ada ulama yang berpendapat begitu, tidak ada. Setiap hal baru bid'ah itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Yang mereka definisikan adalah, ini persoalannya, setiap hal baru yang menyangkut persoalan ibadah murni dan akidah, mungkin itu yang dimaksud. Dan ini sama, semua ulama sama, baik kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga sama. Tidak ada perbedaan sama sekali yang bisa dilihat dalam buku-buku para ulama Syafi'iyah dan saya contohkan saja. Ketika kita bi'anah kali ini yang paling ringan orang-orang pesantren kita, di dalam kitab bi'anah kali yang namanya berkumpul di tengah orang meninggal kepada mayit, bertahlil, bertahmid, baca Al-Quran, membawa makanan bersama-sama, itu bid'ah dhalalah. Gimana itu mengindikasikan bahwa ini mereka tidak sepakat dengan kaidah ini sepakat. Cuma ini yang saya maksud, bahwa kenapa Asy-Syekhuna di dalam contoh-contoh para ulama mudayyi'un berbeda pendapat tentang aplikasi satu perkara bid'ah, itu hal biasa. Kenapa? Karena ijtihad, seperti Ustaz bilang. Kaidahnya benar, tapi setiap ijtihad pasti ada ilat hukum yang berbeda. Saya contohkan, asya'ad walidain, memberi makan ketika kedua orang tuanya meninggal, ya, kepada pihak tertentu. Sebagian ulama mengatakan bid'ah, tapi ingat, diucapkan di situ yang dimaksud bid'ah adalah mengadakan perkumpulan lalu baca-baca tertentu lalu memberi makan. Sedangkan yang membolehkan adalah kalau memberi makan bersedekah saja. Ini beda ilah. Ini ada ibadahnya, sedekah bukan berkaitan dengan masalah murni ibadah.
dalam masalah. Jadi menurut yang saya pahami, ini contoh lainnya saya ingin sebutkan di masalah kaidah tarak, meninggalkan. Di halaman berapa itu? Saya kurang ya, sunnah tadi. Hukum sesuatu yang tidak dilakukan 79 di halaman 79. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ada hal yang mungkin agak menyedihkan juga dalam masalah ini. Beliau mengatakan bahwa di alinea terakhir di halaman 79, sebagai seorang peneliti yang ingin mencari hakikat, penulis berulang kali mencari dalam kitab-kitab usul fiqh untuk menemukan kaidah ini. Namun penulis tidak menemukannya. Tidak seorang pun dari ulama usul fiqh yang mengatakan kaidah at-tarku yang tahrim, meninggalkan sesuatu mengharamkannya. Kaidah ini sama sekali tidak ada juga pada orang-orang mutajimun atau orang-orang yang sempit pemahamannya. Pertama, sekali lagi di dalam kaidah yang apa? At-tarku yang tahrim, meninggalkan sesuatu itu berarti menuntut keharaman, itu sama sekali tidak ada dalam kaidah. Tetapi para ulama menjelaskan tadi seperti yang Ustaz sampaikan bahwa atar yang dimaksud adalah jika suatu peribadatan tertentu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, di situ ada keharusannya atau kondisinya memang ada, tidak ada halangan, tidak ada sesuatu wujudnya misalnya, tidak ada itu semua, tetapi maniknya penghalang menerapkannya pun tidak ada, maka mengerjakan ibadah ini asalnya haram. Itu maksudnya. Sama sekali bukan mutlak altar yang tentang. Saya contohkan dalam satu kaidah para ulama tentang masalah ini dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Saya contohkan Hudzaifah bin Yaman rahimahullah radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh beliau, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yada' lil akhari maqala fattaqullaha ya ma'syaral qurra khudhu tariqa man kana qablakum. Setiap ibadah yang tidak dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian beribadah dengan hal ini. Karena orang yang pertama tidak mungkin lagi meninggalkan makal. Setiap pendapat dan perkataan dalam peribadatan kepada orang yang terakhir tidak ada lagi, sudah stop sempurna. Bertakwalah engkau wahai para al-qurra, ahli-ahli baca Al-Quran. Hanya mampu membaca Al-Quran tetapi tafsirnya, maknanya menurut Rasulullah SAW dan para sahabatnya kurang mendalam. Khudhu tariqa man kana qablakum, ambil jalannya orang-orang sebelum kalian. Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan la yassuba akhiru hadhihi ummah illa ma aslaha awwaluha. Tidak mungkin akhir umat ini akan yasruk, baik ya, kecuali yang sudah dibentuk kebaikan itu oleh awwaluha. Sa'id bin Jubair mengatakan malam ya'riful badariyun falaysa minad-din. Sesuatu yang belum dikenal oleh orang-orang Badar, para sahabat yang ikut perang Badar, maka bukan bagian daripada agama. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya mengatakan walau kana hada la sya'a wa tashara. Seandainya ini sudah dikenal, seandainya ini sudah masyhur, niscaya waktu itu sudah tersebar berita tentang masalah ini. Artinya ada satu bid'ah yang memang tidak pernah atau ditinggalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Salah satu bid'ah, alasan bid'ah yang dikemukakan oleh seorang ulama yang disebut oleh penulis Al-Muwassih, amat luas dalam membahas takrif bid'ah, walaupun cara memahami kita yang kurang tepat gitu ya. Beliau beralasan mengapa salatul raghaib itu tidak diperkenankan dilaksanakan
bukan sebenarnya para ulama itu sudah sangat sepakat dengan masalah usul, cuma dalam masalah praktek terkadang hilang. Itu hal biasa sekali. Nah, sebagai orang yang menuntut ilmu seperti kita ini atau kita orang-orang awam, makanya jangan sembarang membid'ahkan kecuali ada ulama yang dijadikan marja cara berhukum kita, cara berpikir kita. Jadi kita lebih tepat daripada tadi seperti Ustaz bilang akhirnya yang pecah di antara kita yang satu bid'ah itu bid'ah dhalalah. Udah apa ini? Apakah kita ahli hukum sehingga mampu mengatakan ini bid'ah? Bid'ahnya apa? Sampai sekarang kan ada juga yang seperti Ustaz bilang tadi, ada muwassilun, kelompok-kelompok yang muwassilun malah ini mudhayyikun benar. Tapi menurut saya contoh mudhayyikun di sininya yang kurang pas. Kok para ulama-ulama ini yang disebut mudhayyikun, padahal banyak dalam praktek para ulama ini kepada ulama-ulama itu yang mudhayyikun. Sampai-sampai organisasi bid'ah. Aneh kan, ajib gitu kan. Sampai apa lagi? Ambulan bid'ah. Nggak ngerti apa kaidah apa yang dipakai. Jadi saya lebih cenderung harusnya contoh yang dikemukakan bukanlah para ulama-ulama ini dalam segi mudhayyikunnya, tetapi praktek realita yang ada di tengah-tengah para remaja-remaja dan anak-anak muda kita ini yang baru belajar ilmu tetapi main apa? Main dulu aja ini bid'ah gitu ya. Tapi kalau yang dicontohkan adalah para ulama ini sebagai mudhayyikun, saya kira kunci yang pertama adalah cara memahami definisi dulu. Definisinya tidak detail sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Saya contohkan salah satu kasus dari mana mendetailkan. Harusnya masing-masing akwal ulama itu ditulis sedemikian rupa secara lengkap satu persatu, lalu dianalisa menurut kaidah-kaidah ilmiah. Misalnya menurut bahasa 1, 2, 3, 4, 5. Kedua, menurut para ulama 1, 2, 3. Ada kontradiktif enggak? Dalam ilmu usul fiqh al-Ustaz juga pahami bahwa apabila ta'arudul adillah, dalil-dalil antara dalil-dalil itu saling berbenturan, maka sikap seorang ahli ijtihad yang pertama kali yang dilakukan adalah mengkompromikan dulu, al-jam'u. Jangan membenturkannya gitu. Ini sikap yang sangat adil, menjamak dulu, al-jam'u. Ketika jamak tidak memungkinkan, itu baru ada alternatif usul yang harus dikembangkan. Jadi saya sepakat sekali, sangat senang bahwa buku ini sangat dengan kata-kata yang sangat sopan, baik, ilmiah, sangat indah. Tetapi tadi beberapa gambaran, definisi, contoh dan lain sebagainya tidak tepat, tidak pas dalam membahas tentang judul yang sangat menarik, yaitu konsep bid'ah dan toleransi fikih. Judul aslinya kalau tidak salah adalah Mafhumul Bid'ah wa Atharuhu fi Ittirabil Fatawa Al-Mu'asir. Arti bid'ah atau konsep bid'ah dan pengaruhnya di dalam benturan fatwa-fatwa modern. Jadi beda antara ijtihad fiqhiyah yang banyak dicontohkan di sini. Kebanyakan contoh fiqhiyah walaupun memberikan contohnya terkadang menurut saya kurang adil. Kalau mencontohkan yang muwassilun sangat banyak banget ya, mungkin berhalaman-berhalaman. Tetapi giliran yang mudhayyikun cuma 4 contoh. Ini juga kurang tepat menurut saya. Mudah-mudahan ini jadi bahan renungan buat kita sekalian. Dalam membahas ini kita perlu kearifan dalam dalam menentukannya. Pertama, ini adalah masalah ijtihad yang sangat besar. Ini kerjaan para ulama seharusnya, bukan kerjaan kita ini. Kita ini dengerin sebentar juga besok kita keluar lagi pada minum lagi. Naon jenazah lagi gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini bisa masukkan kepada majelis ulama Indonesia. Kalau nggak pernah jadi bahasan, jangan-jangan kita terus yang jadi apa nih? Jadi pada ribut dulu gitu. Wallahu a'lam, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, syukran jazakallahu khairan Ustaz Dr. Muhammad Sudiri yang sudah merupakan
masukan kritik atau sejenisnya terhadap